Nasrul Fitrah. Apa? Nasrul Fitrah. Dengan tugas kita yang kita emban hari ini, kita punya tugas untuk membawa misi Islam, membawa misi dakwah sebagaimana seluruh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Bahkan kalau kita perhatikan dua duta Rasulullah SAW, yang pertama adalah seorang pemuda Mus'ab bin Umair dan seorang pemuda yang buta Abdullah bin Umi Maktum, dikirim oleh Rasulullah ke Madinah berduaan. Semuanya penduduknya masih belum mengenal Islam. Setiap hari tugasnya hanya duduk di pinggir jalan atau di tempat-tempat yang ramai untuk apa? Membacakan Al-Quran. Setahun lamanya balik ke Mekah, ditanya oleh Rasulullah SAW, "Kaifakana ahlu Madinah?" Bagaimana kondisi penduduk Madinah? Kemudian Mus'ab mengatakan, "Ya Rasulullah, ma min baitin min buyutil Madinati illa waqad sami'ul Qur'an." Ya Rasulullah, alhamdulillah tidak ada satu pun rumah dari rumah seluruh penduduk Madinah yang belum Islam ini, tapi semuanya sudah mendengar Islam. Hanya mendengar cukup itu. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, "Hadihi basyairun nasr." Ini adalah kabar gembira akan kemenangan. Maka kemudian tahun berikutnya Rasulullah hijrah dan kemudian disambut oleh penduduk Madinah yang luar biasa, seorang Abdul Alaiha. Bapak Ibu saudara-saudari dirahmati Allah, jadi yang pertama isi yang kita bawa adalah insyaallah Nasrul Fitrah. Dan sambil kita menjalankan tugas-tugas kita semuanya, bahwa alhamdulillah kami karena sudah mendengar banyak dari Ustaz kami Ustaz Abdul Rahman tentang tugas yang kita emban hari ini dengan berada dengan misi kesehatan yang pertama, kemudian kedua tentunya adalah misi-misi seorang muslim. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tugas kita yang berat juga adalah ini tugas setiap muslim tentunya. Apa itu? Ya kita tetap saja di sana ada kasbul ma'isyah. Kasbul ma'isyah artinya adalah menggali sumber-sumber rezeki, dan itu berada dalam seluruh aktivitas dan wadifah atau kerja-kerja kita. Dan yang ketiga tentunya, dan ini penting yang kita juga jaga, tanmiyatul kafa'ah. Artinya apa? Menumbuh kembangkan potensi kita dan potensi umat ini untuk semuanya bergerak bersama-sama membangun kekuatan, khususnya dalam kesehatan, karena kita semuanya sadari hari ini di negeri kita semuanya kalau ada sesuatu yang baru dari kesehatan ini kemudian tidak sesuai dengan WHO maksudnya makanya ini tugas besar kita semuanya untuk membangun sarang laba-laba membangun jaringan, maksud saya. Semoga Allah karuniakan keberkahan. Nah, tugas besar ini Bapak Ibu saudara-saudari dirahmati Allah, kita harus memiliki kekuatan yang tidak pernah akan bisa untuk dilemahkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala perhatikan kalau Allah turunkan Iqra, karena Rasulullah SAW sesungguhnya bingung bertahun-tahun lamanya bagaimana menyelamatkan manusia dari kesesatan. Segala cara sudah dicobanya, sampai terakhir adalah berkhawat di Gua Hira selama 3 tahun. Pada tahun-tahun awal setiap bulan, tapi 3 bulan terakhir full di Gua Hira. Hampir-hampir Rasulullah SAW dilukiskan dalam Sirah Ibnu Hisham, karena tidak menemukan solusi bagaimana menyelamatkan manusia ini. Hampir-hampir Rasulullah ada sebuah lintasan itu ingin menceburkan diri ke Bukit Nur itu, Jabal Nur itu. Karena apa? Mentok. Maka itu yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam surat Wadduha wal laili idza saja. Allah menyatakan wa wajadaka dhallan fahada. Rob menemui dirimu wahai Muhammad dalam kebingungan yang amat sangat. Bagaimana cara menyelamatkan manusia? Kemudian Allah turunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Orang yang membaca pasti 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah ajarkan. Nah,
ini tugas kita semuanya hari ini juga dalam rangka inqadul insan, inqadul nas, inqadu al-mujtama. Kita menyelamatkan, kita mengeluarkan mujtama atau masyarakat ini minal dzulumati ilan nur, dari kegelapan ke jalan yang terang-terang, cahaya dan seterusnya. Ini sekali lagi tugas-tugas kita, dan oleh sebab itu kita lihat Rasulullah SAW membawa misi itu luar biasa berat. Makanya Allah Subhanahu wa taala kuatkan maknawiyah, ruhiyah, kejiwaan Rasulullah SAW dengan diwajibkan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil qur'ana. Dari sisi mafahim ini yang harus kita perhatikan. Mafahim adalah pemahaman kita bahwa kita ruhiyah qabla al-amal. Ini penting. Ruhiyah qabla al-amal, menguatkan ruh, menguatkan maknawiyah, menguatkan jiwa sebelum seluruh aktivitas kerja kita. Makanya penting disampaikan, karena dengan mafahim kita, karena hidup kita adalah ditentukan oleh pola pikir kita, ya. Gak apa-apa sambil yang sampai dan seterusnya dipegangin aja saudaranya sambil bukan sedekah. Gak apa-apa. Khair, jazakallahu khair.